وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نويت التعليم النفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد. كتاب تنبيه الغافلين للإمام أبي الليث السمرقندي رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kelawan nyebut asmane Allah, zat ingkang maha welas asih ing dalem donya akhirat, zat ingkang maha welas asih ing dalem akhirah. Muqaddimatul muallifi utawi iki iku muqaddimahe muallif, pendahuluan utawa muqaddimah niku keterangan ingkang disii saking muallif, keterangan sing disii saking muallif. Muqaddimah nisbate kitab semua punya muqaddimah. Nisbate Quran, muqaddimatul Quran itu suratul Fatihah. Paling baiknya muqaddimatul kitab ya suratul Fatihah. Muqaddimah Fatihah itu paling bagusnya pembukaannya muqaddimah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala kabeh puji lillahi ku tetep kedue Allah. Alladzi hadana rupane zat kang wis nuduhake sapa alladzina ing kita li kitabihi marang kitabipun Allah. Wa faddalana lan was ngutamaake sapa Allah ing kita ala sairil umami ngalahake ing atase sekarine pira-pira ummah bi akrami ahbabihi sebab paling mulyane bi akrami ahbabihi kelawan faddalana bi akram kelawan bi akrami ahbabihi kelawan paling mulyane pira-pira kekasihipun Allah. Bi akramil ahbab yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan kelawan pujian yastajlibul marghuba min ridaihi. Yastajlibu kang amreh narik apa hamd al marghuba ing perkara kang disenengi min ridaihi bayane ridhane Allah. Wa yasta'tiful makhzuna iku ya. Wa yasta'tifulan amrih wa yasta'tiful makhzuna min 'ata'ihi lan amrih ngiringak lan amrih ngiringi al-makhzu apa hamad al-makhzuna ing perkara kang kasimpen min 'ata'ihi bayane peparinge Allah. Akhire nuli-nuli enggak pernah putus. Ya man ni'amuhu la tanqati' ya dal ma'ruf alladhi la tanqati' ya dal ويا ذا النعم التي لا تحصى أبدا ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. Allah niku zat yang nikmatnya tidak putus-putus, yang kebaikannya tidak putus, tidak ada langgeng, tidak ada putusnya. Andaikan ada putusnya tarfata ain, ya tidak ada lagi faedah, tidak ada lagi yang bisa ngambil kemanfaatan. Wa yaj'aluna minasyakirina lan dadekake sapa Allah taala ing kita minasyakirina termasuk wong kang padha syukur li na'maihi marang pira-pira nikmatipun Allah. Wal 'arifina lan padha weruh sapa kita li auliyaihi marang pira-pira waline Allah. Wa alaihi lan weruh
wa alaihi lan pira-pira nikmatipun Allah. Termasuk disyukuri kita itu dikasih dijadikan minasyakirin li na'ma'ih wal 'arifin li auliya'ih wa ala'ih. Kenal wali-waline Allah taala iku nikmat. Kenal sama waline Allah, kenal itu artinya kita ada hubungan baik itu dengan hubungan jasadiyah, contohnya berteman, atau hubungan ruhaniyah, contohnya kita ziarah, kita baca wirid-wirid beliau, kita membaca zikir-zikir yang dilafatkan, yang diajarkan beliau, itu termasuk al-arifina li auliyaih. Nikmat iku aja ditinggal ya. Nanti ketika ada ketika kita itu masuk barzakh, kita akan kaget ketika didekati sama orang-orang yang kita tidak kenal. Terus dia ikut dekati kau yang selama ini ngasih Fatihah terus, sinten? Aku Syekh Fulan, para aulia. Masya Allah, kaget nih kita. Kau yang selama ini memberikan membaca wirid-wirid itu siapa kau? Siapa jenengan? Syekh Fulan. Kaget kita. Sunan Kudus. Aku sing setiap hari bawa Fatihah, sinten sih? Sunan Kudus. Ya Allah, kaget kita. Kita punya hubungan baik sama aulia ketika masuk alam barzakh, yaitu termasuk jadi al-uns, termasuk jadi penghiburnya kita itu para aulia wassalihin. Itu nek punya hubungan baik, makanya harus punya ya. Ya Allah, termasuk membaca wirid-wirid ya. Baca wirid-wirid itu termasuk menjaga hubungan, kenal dengan para aulia wassalihin. Wa sallallahu lan muga-muga paring rahmat azim sapa Allah taala ala sayyidina Muhammadin ing atase bendarane kita Nabi Muhammad rasulihil Mustafa, rupane utusane Allah al Mustafa kang dipilih, wa nabiyhi lan nabiyina Allah al mujtaba kang dipilih sapa karo Mustafa, wa ala alihi lan muga-muga ing atase keluarganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa itratihi lan keturunanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-thayyibina kang padha bagus-bagus apik-apik, kang padha bagus-bagus sapa alihi wa itratihi, wa ala ashabihi lan muga-muga ing atase para sahabatipun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ummatihi lan ummatipun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'ina hale sekabehane. Qala al-faqih tawasapa wong kang ahli faham atau ahli fikih, az-zahidu wong kang zuhud, al-alimu wong kang alim, Nasr bin Muhammad bin Ibrahim as-Samarqandi radhiyallahu anhum wa ardahum. Inni satamana ingsun lamma raaitul wajiba, nalikane ningali sapa ingsun al wajiba ing perkara kang wajib, alaman ing atase wong razaqahu Allah taala kang paring rezeki ing man sapa Allah taala, al ma'rifata ing kema'rifatan, fil adabi ing dalam adab, wal hadzi wal hadza man razaqahul hadza wal hadza ing lan bagian, wal hadza lan ing bagian, fil ilmi ing dalam ilmu, wan nadhara man razaqahullahul ma'rifata fil adab, wal hadza fil ilmi wan nadhara fil hikami, wan nadhara lan ningali fil hikami ing dalam pira-pira hikmah, wal mawa'id lan pira-pira pitutur,
wal wuqufi lan ningali ing dalem wal wuqufa lan kandhek ala siyaris salihina ing atase ngaji pira-pira sejarahe ngene ngaji ing atase pira-pira perjalanane wong saleh-saleh wal wuqufa lan kandhek ala sayris salihina ing atase ngaji perjalanane wong saleh-saleh wajtihadil mujtahidina lan ijtihade para mujtahid fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala ma'rifah fi dzatillahi lan man razaqahullahu ta'ala al-ma'rifah fi dzatillah al-mujtahidina fi dzatillah ya fi dzat ka ana wauna ya al-mujtahidina wa ijtihadil mujtahidina lan ijtihade wong kang ahli giat fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala ing dalem amrih ridhonipun Allah manane fi dzatillah fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala ing dalam amrih ridhanipun Allah subhanahu wa ta'ala mujtahidin fi dzatillah yakni lillahi ta'ala maksudnya gitu liwajhillah maksudnya bima nataqa bihi kitabullahi bima kelawan perkara nataqa kang wis dawuh bihi kelawan kang wis dawuhake bihi kelawan ma kitabullahi apa kitabipun Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum wis ngono ta wajadilhum ana tutuke ra ada wajadilhum mungkin iku sing bener nek wajadilhum kurang tutup malah kurang pas di apa dimaksud yang dipenggal ud'u ngajak sira wahai nabi ila sabili rabbika marang dalane pangeran sira bil hikmati kelawan hikmah Al-Qur'an bil hikmati kelawan hikmah yakni Qur'an wal mau'izatil hasanati lan kelawan pitutur kang bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dakwah itu baca ke Quran lah, baca ke Quran. Jadi orang-orang kafir itu dibacakan Quran, dah hidayah dah masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islamnya kenapa? Quran, baca ke Quran masuk Islam. Kita ya tidak akan ada perubahan fitrahnya orang sama. Kalian gunakan Quran, gunakan ayat-ayat Quran, kalian gunakan hadis-hadis. Orang yang dibutuhkan sekarang sama seperti orang dibutuhkan ketika orang zaman jahiliyah, persis. Fitratallahil lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Enggak ada perubahannya dibutuhkan ya itu dah. Sekarang harus debat, harus pinter ini, argumen itu. Ya, malah ngurmati orang-orang yang enggak cari hidayah, cari bener dhewe niku. Nek cari hidayah, Quran cukup. Quran, hadis dah. Yang megang siapa? Sekarang Salafi. Yang megang itu Salafi. Megang Quran, hadis, Alkitab, Sunnah, siapa? Makanya jangan kaget kalau ada orang artis tobat akhirnya kemana? Hijrah, Salafi. Jangan harap ke NU, kalau NU memang senengannya bulet-bulet. Senengannya kita apa sih? Bulet. Wiki ada ayat genah mafhum, tapi
golek bulete biar kelihatan alime. Orang akan tertarik? Enggak akan. Hadis-hadis mafhum, jelas. Cari apa nih? Bulete. Akhirnya orang apa kagum? Orang kagum. Tapi hidayah enggak. Kagum buat orang yang cari apa? Pembenaran. Cari apa namanya? Cari viral, ya. Makanya kalian cari ilmu asrar. Asrarnya ilmu. Jangan cukup datiah ilmu. Datiah ilmu bagus, tapi juga barokah ilmu, asrarnya ilmu. Paham ya? Makanya itu kebutuhan itu jangan sampai kalian malah kehilangan. Kalian pegang itu, jangan mau itu kalian terus tidak mau, soalnya itu apa namanya, familiarnya bukan di manhaj kita. Manhaj apa lagi? Kita punya manhaj memang itu. Kalau kita nyebut Alkitab was sunnah itu istilahnya orang-orang yang bukan seperti kita. Terus mau nyebut apa kita? Para ulama terus bisa ngalah ke Alkitab was sunnah? Abadan tidak akan bisa. Cuma yang Allah Ta'ala jaga itu Quran. Jadi Imam Abul Laits As-Samarqandi dalam kitabnya itu keterangannya beliau ada, tapi Alkitab was sunnah itu nomor 1 pasti. Deloken nanti. Gak akan lepas dari Alkitab was sunnah. Terus baru beliau kasih hikmah setelahnya. Makanya kita jangan lepas ke itu. Soalnya orang-orang, sampai orang Amerika yang dibutuhkan itu gak berubah. Wajadilhum itu enggak usah dimaknai. Soalnya yang dimaksud sama beliau fi ba'dhin nusakh ikut tekan al-hasanah titik kurang tutup al-ayata ay atmimil ayah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum itu apa? Boleh mujadalah tapi dengan yang ahsan. Kalau aslinya ya wala tujadilu ahlal kitab ya, cuma illa billati hiya ahsan. Wa bima waradat bihas sunnatu. Wa bima lan kelawan perkara waradat kang tumeka bihi kelawan ma as-sunnatu. Apa sunnah? Sunnah Alkitab was sunnah. Yang dipakai para ulama kita ya Alkitab was sunnah. Maka kita enggak usah lepas dari itu. Kita enggak usah lepas dari itu. Alkitab was sunnah. Yang dibutuhkan orang itu tidak perlu pemikiran orang. Masya Allah. Iya betul, memang Alkitab was sunnah. Dan yang kita butuhkan ya itu gitu loh. Bahkan kita butuh ya masih ya Alkitab was sunnah. Sama. Makanya jangan sampai kita itu membanggakan yang selain Alkitab was sunnah. Meskipun memang kita butuh pemahaman para ulama, ya, tapi jangan lepas ke Alkitab was sunnah dengan pemahaman para ulama. Sebetulnya tidak ada beda. Yang membedakan apa sih? Ego. Masing-masing firqah ini kullu hizbin bima ladayhim farihun. Ego fanatik. Ya tadi sampai pengajian juga begitu. Kalau masalah pengajian juga itu karena ustadznya ini katanya gini. Dan sekarang kalau kalian pengajian dengan gaya kalian yang mereka itu tidak
tidak sesuai pemahaman, berhak mereka membagi kalian. Nah, kenapa kalian berhak membagi dia? Terus dia tidak berhak membagi kalian. Kenapa? Adil. Kenapa? Ini daerah di kosan. Kan dia etik. Makanya harus ego yang sekarang itu ada ego. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Makanya kita kalau kembalinya itu dengan apa? Ad-dinun nasihah, nah, gitu. Yang baik diterima deh. Ilmu terima deh. Yang tidak cocok, ya tidak cocok ya. Wong dalam agama salakum dinukum waliyatin, apalagi dalam firqah lakum rayyukum waliyarahi. Bagi kau pendapat, bagi kau pendapat. Kenapa tidak bisa? Gitu. Dan terus nanti orang-orang banyak yang terpengaruh. Kenapa orang terpengaruh mereka? Kenapa tidak terpengaruh sama kau? Coba introspeksi dong. Nah, kan gitulah mestinya. Itu membahayakan, banyak orang terpengaruh. Ya, buat pengaruh dong kayak dia. Kenapa tidak tertarik sama kau? Introspeksi mestinya. Ada introspeksi yang ditemukan di dirinya itu cuma api etok, ya berarti yang bukan muhasabah lah. Ya Latif. Wa huwa utawi ma waradat bihi sunnah ma iku perkara rawa iku hadits ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nabiyyu anasaba an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yatakhawwaluna iku gateake sapa nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ikita gateke fil mau'izati kelawan mau'izah pitutur ahyanan ing dalam kadang-kadang makhafatus sa'amati karena kuwatir bosen alaina ing atase kita karena kuwatir bosen ing atase kita. Ada hadis ini apa hikmah namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nabi bayangin. Nabi yang sangat harisun alaikum. Tapi lihat hikmah. Abdullah bin Mas'ud ini ketika setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini setiap rutin satu hari ini sebagai acara teman-teman ya. Acara ya kayak kita malam Kamis ketemu ngaji. Nah, terus yang jamiah teman-teman yang itu malam Senin apa istilah ya kan ada jadwal khusus. Abdullah bin Mas'ud itu punya jadwal khusus setiap hari Kamis misal itu teman-temannya itu kumpul. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ngasih pitutur. Aku akhirnya pulang Jumat, Sabtu, tidak mau. Nanti Kamis lagi kumpul lagi. Ada teman-temannya itu, ya Abdullah, misal kau tambahi harinya, jangan cuma Kamis. Seminggu sekali kau jujur sama kami, cuma hari Kamis kau ditambahi. Nah, sabdanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah ahyanan makhafatas sa'amah alaina. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperhatikan mau'izah buat kami itu kadang-kadang karena khawatir bosan kita. Kalau kalian minta ditambahin jam, tambahin hari, ya udah kalian sekarang semangat, lama-lama kalian nanti bosan. Makanya seminggu sekali nisbatnya Abdullah bin Mas'ud sama temannya. Ini harus kaitannya ngaji seminggu sekali. Dan yang pondok ngaji ini ya terus-terusan ikut pulaan soalnya. Ini sebagai masyarakat.
masyarakat yang gitu, kalian sobat jangan ekstrim. Kalian buat jamiah, akhirnya teman-temanmu tidak hadir di absen, tidak hadir di coret dari kartu suarga. Betul ya, mereka punya honor, terima honor ya. Nggak harus terus hadir, terus ikut kau, nggak harus. Terus misal kau membuat jadwal teman-temanmu hari apa, ternyata ketika hari itu dia ikut jadwal lain, pengkhianat kadang ada yang model itu dan terus kalau saya mau tinggal nggak kena itu tinggal ada orang niatnya khair, ada uzur dimaafin, uzur kita harus punya hajat, kalau memang uzur maafkan, terima uzur. Malah ikut jamiah lainnya gimana? Bagus itu mudah-mudahan manfaat selama bagus, silakan. Kini apa kalau ya apa orang ini bukan terus ya atau portal. Saya kan gitu, dapur. Saya ini model-modelnya macam-macam. Hati-hati ya, kayak gitu tinggal sih sudah usah. Malah fitnah. Ya nanti. Jama'atu mangka ngumpul ke sapa ingsun fi kitab ing dalam kitab ingsun hadza rupane iki syai'an ing suwiji-wiji minal mau'izati saking ing mau'izah ada minal mau'izati ing mau'izah pitutur wal hikmati lan hikmah syafiyan lin nadhirina bihi syafiyan rupane syai'an rupane syai'an syafiyan kan nyukup kan maraske apa syai' lin nadhirina marak kang padha ningali fihi ing dalem kitabi wa wasiyati lahu utawi wasiyati ingsun lahu marang nadhirin fihi ayang pura ingin ningali sapa an-nadhirina fihi dalam kitabi tafakuri kelawan ngalap pitutur wa tafakkuri lan mikir-mikir linafsihi kanggo awak dhewe nadhirina fihi awalan ing dalam kawitane summa bil ihtisabi nuli kelawan ikhlas summa bil ihtisabi nuli kelawan golek ganjaran summa bil ihtisabi nuli kelawan golek ganjaran bitadhkiri kelawan ngilingake wairi marang liyane nadhirina fi nadhirin kok tetap mirip mufrad kita orang kalau sudah yang fokusnya ini makna memang tidak memikirkan secara detail terhadap lafaz. Ya cara aku ya keliru nanti ini ya wasiyatil lagu kan. Dinadhirina fihi Faniyan ing dalam kaping pindune fa inna Allah Ta'ala mengkosatamane Allah Ta'ala amarana ikus perintah sapa Allah naik kitab bidzalika kelawan mengkono wasiyati ila akhirih kullihi ya sekabehane dalik wasunnatu lan utawi sunnah Nabi waradat iku temako apa sunnah fihi ing dalam wasiyati lahu ila akhirih. Oh itu semua gitu ya, semua yang difokuskan di dalam perintah Quran maupun hadis itu buat
buat ayat turafih bitatakur wa tafakkur li nafsih. Yang buat menasihati diri orang kagak dari wong liya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an perintah atau hadis perintah itu awal kita langsung sadar saya yang diperintah. Terus wa tafakkur li nafsih. Baru wal qurma bil ihtisab bitadhkir ya ghairi. Ada hikmah yang kalian dapatkan ya, itu jangan terus langsung lagi bahan ceramah ini masih ceramah ya lah dewe ora pakai bahan ceramah ini ngomong ya kurang perlu gitu. Ada kisah wah ini gawe ceramah ya kisah itu kan tafakur apa usah kagak ceramah wong liya gitu loh, kagak nyeramahin awake dhewe dhisik iku gitu. Baru harus mengambil tatakur wa tafakur, baru ihtisab bitadhkir li ghairi. Qala Allah Ta'ala kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab kunu anasira kama rabbaniyina iku ngamalke perintahipun Allah sapa sira kabeh anane ngono Rabbanina iku ngamalke perintahipun Allah sapa sira kabeh bima kuntum kelawan perkara kuntum kang wis ana sapa sira kabeh tu'allimuna al-kitab ngajarake sapa sira kabeh al-kitab ing al-kitab. Qala ba'dul mufassirin dawu sapa sebagian ahli tafsir maknahu utai maknane ayat maknane qala Allah kunu ana sapa sira kabeh amilina iku wong kang ngamalke sapa sira kabeh bima kelawan perkara kuntum kang wis ana sapa sira kabeh tu'allimuna an-nasa kang wis ngajarake sapa sira kabeh an-nasa ing manusa minal kitab bayane al-kitab iki istilah wabbaniyin bayane dinas sebagai sama Arab siapa itu al-amilina bima amara ar-rabb. Ketika ngamal ya lillahi ta'ala itu dinisbatkan itu jadi orang-orang robbaniyin kehormatan robbaniyin orang syaitaniyin syaitaniyin itu ngamalkan perintahnya syaitaniyin atau itu orang-orang yang dikhususkan menisbat Allah Ta'ala menisbatkan mereka ke sifatnya yaitu Ar-Rabb. Soalnya mereka melazimi taat sama Ar-Rabb sampai-sampai mereka disebut Rabbaniyin, orang-orang yang menjalankan perintah Tuhan. Apa itu? Ulama amilin yang ikhlas mutlak. Waqala fi ayatin ukhra tawassafa Allah dalam ayat dia innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Amin pastine uti ing Allah min ibadihi kan tetap saking pira-pira kaulane al-ulama iku para ulama. Dadi wong tambah alim iku tambah hati-hati, soalnya tambah ngerti, ora tambah kopler. Wah, ngerti jadil-jadil sing enteng-enteng. Iku malah dadi fasik iku. Nek dia tetap khas malah dadi fasik. Kalau orang yang tambah soleh ya,
Kenapa? Ada pendapat itu sudah tahu, ngerti tentang ulama, ngerti. Ulama itu ada mereka khasyah min Allah, ngerti pendapat-pendapat yang enteng-enteng, tapi yang pendapat yang kuat ini itu yang saleh khasyah min Allah. Faqala nadawu sapa Allah Ta'ala li nabiyhi marah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ayyuhal muddaththir fa'anzir, eling-eling wong kang kemulan kum jumeneng sira, fa'anzir maka aweh peringatan sapa sira, yakni marang kaume sira. Allah Ta'ala juga berkata seperti itu buat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa? Berkata, memerintahkan untuk mengamalkannya sendiri, baru memerintahkan orang lain. Ngamal dewi, baru ngajak orang lain. Nabinya lo dikituke, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Karena saking haibahnya wahyu ketika turun, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebut wahyu turun itu sampai apa, takut karena haibahnya. Apalagi muddaththir ini kan termasuk awal surah yang turun, dan ini perintah tabligh, perintah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus jadi rasul. Sebelumnya Iqra itu jadi nabi, belum di umira bitablighihi, belum diperintah tabligh. Begitu kok fa'anzir, beri peringatan kaum rasul ini. Kamu sebelum tabligh kok dirilah, kau berdiri, amalkan perintah Allah. Setelah berdiri, baru kasih peringatan orang-orang. Ketika ada apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diturunkan wahyu surah Iqra, ini melihat malaikat Jibril alaihissalam di antara langit bumi duduk di kursi besar, duduk di kursi di antara langit bumi, kawan-kawan. Sampai takut Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dalam hati kecilnya memang rindu, kangen. Tapi ketika ketemu takut. Akhirnya ketika lari sampai rumah itu sambil diikuti sama Jibril, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Itu juga gitu, mengamalkan perintah sendiri, baru mengajak orang lain. Wa qala Allahu Ta'ala fi ayatin ukhra, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir lan awaiha, pepeling sapa sira Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dzikra, karena satamane pepeling, tanfa'ul mu'minina, utawa ngeleke, ngeleke iku tanfa'ul mu'minina, manfaat matek wong kang padha mukmin. Iki kita kalau ada nasihat namanya dzikra. Entah yang ngasih dzikra ini guru atau ulama yang kau itu senangi, atau misal dari ustaz yang
beda. Paham? Kok itu isinya adalah dzikr? Sikapmu gimana? Ambil manfaat, berarti ngomongnya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Gak malah tukar gitu ngaji ya. Ini isinya kalau dzikr ya gak usah dibuka gitu. Malah kok orang bisa ngaji lah gitu. Isinya dzikr, ambil gitu. Isinya dzikr. Ada orang mukmin itu dalalatul iman itu apa? Intifaq bil dzikr. Mengambil manfaat dengan peleng. Ahli dzikr beri orang. Nah, berarti yang keluar itu dzikr, peringatan, nasihat. Amin. Enggak peduli dari anak kecil, enggak peduli dari orang gila, dari orang beda mazhab. Isinya benar apa salah? Kalau punya salingan kan, gunakan benar. Ya ambil harga. Dalalatul iman. Pakai nanti kerotan tahun ini sudah aneh gini hanya karena beda paham. Padahal ilmu, padahal benar. Nah, ini ada marot di dalam imannya. Hati-hati. Jangan kita menolak nasihat hanya karena gak suka sama orang yang ngasih nasihat. Baru iya dan jogon itu orang kalau kebiasaan menolak dzikr hanya karena beda paham, beda partai, beda ormas, dia akan gampang menolak nasihat dari orang yang sama paham hanya karena takabur, dan itu adalah ainul kibri. Biasa memang menolak nasihat. Makanya kalau ada meskipun dari temannya mau nasihat, kok kebiasaannya nolak, meskipun temannya itu satu paham akan dia nolak. Soalnya mandangnya bukan nasihatnya yang keliru, benar. Soalnya yang bawa itu rival saja. Kebiasaannya memang nolak gitu. Tapi kalau kebiasaannya itu intifaq, mengambil manfaat dengan dzikr, ada kita ada kita takut lagi. Makasih jazakallah. Kebiasaan kayak gitu. Dalalatul iman. Baik nanti perbuatan faul. Saya selama ini gini, ada yang ini yang betul ini, ada kitab ini, kitabnya mau tambah, ya benar. Ya, saya itu jazakallah. Alhamdulillah namanya ilmu. Dia sakit kayak gitu. Malah itu utama bukan malu akal. Sempurnanya akal itu menghargai kesempurnaan orang lain. Sempurnanya akal itu ketika kau bisa menghargai sempurnanya orang lain. Akalmu sempurna. Tapi tidak menghargai, berarti orang tidak menghargai itu dia sendiri dan sempurna akal. Ya Waruwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala at-tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Utawi mikir-mikir ing dalem sak mangsa iku luwih bagus min ibadati sanatin ketimbang ibadah ing dalem setahun. Wa man a'radha iki biasanya kalau tidak salah ya ini marfu, tapi ada juga ada selainnya yang marfu ini an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tafakkuru sa'ah khairan min ibadati sanah. Tapi hadis mauquf Sayyidina Ali kali ini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marfu. Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Dari segi makna, iya, tapi ya sulit diterima akal.
ibadah setahun itu ibadah yang tidak gampang. Mikir satu saat iki gampang. Lho faedahe mikir satu saat itu bisa tahu celone diri sendiri. Misal dia kok maksa ibadah istiqomah setahun tanpa memperbaiki celone, bisa-bisa ibadah 10 tahun juga tidak akan sah. Berkah dia tafakur usaha, akhirnya bisa ngerti celone kekurangannya dia. Nah, dari segi memperbaiki celone khairan ketimbang ibadah sunnah ditaksir. Ibadah 1 tahun tapi dengan ceroboh, gak ada gunanya. Hatta 10 tahun dengan ceroboh, itu lebih baik tafakur usaha. Wa man arada utawi wa arada kang mengo sapa man anin nadhari saking mikir-mikir fil hikami ing dalem biro-biro hikmah wal mawa'id lan biro-biro pitutur wasiyaris salafi lan biro-biro perjalanan salaf la ya'du iku ora nglewati sapa man ihda khaslataini ing salah sijine pakerti loro. Ada orang kok dia tidak mau memikir-mikir. Misal ada orang dia berpaling dari an-nazar, berpikir di dalam hikmah, berpaling di dalam mengambil mau'izah, dan mau mempelajari syiarus salaf. Nah, penting ya syiarus salaf ya. Ibadah wong saleh-saleh penting waca. Ibadah para auliya as-sholihin penting kan. Bahkan hikmah-hikmah mereka penting gitu. Meskipun nisbatnya kita itu ngamalkan mustahil, tetap penting. Soalnya kita akan tahu hakikatnya sebetulnya harus segitu. Kita akhirnya ngerti nih, kita itu jauh akhirnya ya tidak perlu kita melazimi takabur. Kita itu dalam jalan yang jauh dari kebenaran kan gitu. Hakwa itu dunia itu kayak apa? Wah kita niru mustahil kan? Tetap wocok, tetap ajar gitu, tetap bahasa kita. Minimal kita jadi ngerti kita orang dia Allah mudah-mudahan selamat. Nah orang-orang itu bagus. Ada coba ada wocok rumah sampai ada nyasar. Orang tidak mau mikir-mikir dari hikmah, tidak mau mengambil mau'izah, tidak mau memikirkan perjalanan salaf, akan tidak lepas dari dua pekerti. Imma yang ketasiro, apakah yaitu yang ketasiro, yaitu pembeko, ala qalilin dengan imma yang ketasiro, apakah yaitu kalam cukup. Ala qalilin ing atas perkara kang sithik minal amali saking amal wa yatawahham lan gawe cipta sapa man annahu ing satemene man min jumlatis sabiqina iku termasuk golongane wong kang disi-disian ilal khairati marang pira-pira kaapian. Aw yajtahida utawa yatakiat sapa man fa'dal juhdi kelawan sebagiane kiat fayaqulu mangko dadi agung dzalika apa mengkono fa'dal juhd fi 'ainihi ing dalem peningale man dhewe wa yufaddilu bidzalika nafsahu wa yufaddilu lan mutamahake sapa man bidzalika kelawan mengkono fa'dul juhd ala ghairihi ing atas liyane man kaya betul maka batal bidzalika sebab mengkono ya fadil sahyu apa usahane wa yahfatulan gugur amalu wa amalin. Orang kalau berpaling dari memikirkan hikmah, berpaling dari mengambil mau'izah,
berpaling dari membaca, mempelajari perjalanannya orang saleh salaf, berpaling dari itu semua, itu pasti tidak lepas dari dua, salah satu dari dua. Yang pertama, ada kalanya mungkin dia akan menganggap cukup amalnya yang sedikit, dan dia merasa termasuk orang yang sudah banyak amale, sabiqin ilal khairat, sudah orang yang terdepan di dalam kebaikan. Padahal amale iku sithik, tapi dia nyonone ana minas sabiqinah wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, iku ana minal muqarrabin. Padahal amale ora ene apa-apane. Bu Hikmah tidak mau baca, mau itu tidak mau nerima, Syiarus Salaf tidak mau baca. Amale ngirone termasuk khairu man fil ard. Nek ono orang macam saya, balak sudah turun. Itu orang yang tidak mau baca sejarah orang salafus saleh iku ngono. Begitu baca, ya Allah amalku ora ono apa-apane. Lah ya makane kata dalam tempurung. Hati-hati. Atau dia mungkin akan amale banyak, akhirnya banyaknya itu malah jadi penyakit, soalnya malah jadi bahan takaburi. Terus melihat orang-orang sezamannya yang tidak kayak hebatnya dia itu ibadah, malah menyepelekan. Dengan sebab nyepeleke, ya malah amalnya dia yang kesel itu banyak, itu malah batal. Dan dia melebur amalnya sendiri, soalnya ujub. Jadi entah orang yang amale sedikit atau orang yang amale banyak tapi malah jadi bahan takabur, itu jadi afat orang yang tidak mau membaca hikmah, orang yang tidak mau mengambil mau'izah. Kebenaran harus saya yang nasihati, saya tidak mau menerima nasihat orang lain, harus saya yang tahu sendiri. Ya Allah, ilmu itu disebar Allah Ta'ala banyak. Kadang kau harus ngambil dari orang yang enggak kau suka, dari orang temanmu, dari selain fikihmu. Kadang biasake mengambil mau'izah, biasake tanfa'ul fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin, biasake ada nasihat, alhamdulillah ilmu. Nah, gitu biasa. Langsung penolakan itu jangan biasa. Itu ainul gitu. Kalau memang itu nasihat atau itu ilmu, ambil dan hargai orang yang dikirim sama Allah Ta'ala buat kau, meskipun dia itu temanmu sendiri. Seperti sana dia akhirnya ngasih nasihat. Fa'idha nazara fiha maka nalikana ningali sapa man fiha ing dalam hikam wa mawa'id wa syaris salaf fiha ing manane fiha ing dalam al-hikam wal mawa'id wa syaris salaf izdada maka dadi tambah apane sapa man khirsan apane kiyate ala taati ing atase pira-pira taat wa arafa lan ngerti sapa man khusurahu ing qobekane man an bulughihim saking derajat saking an bulughihim saking tumekane atau saking ini an bulughihim saking nyusul ing salihin fit darajati ing dalam pira-pira derajat. Tapi nek orangnya mau membaca hikam, kitab-kitab hikam Risalatul Mudzakarah contohnya ya. Atau mengambil mau'izah meskipun dari temannya, meskipun dari siapapun, baik itu isinya hak, kitabnya mu'tabar, masya Allah, ilmu ini alhamdulillah, makasih, hargai. Nah, itu membiasakan gitu. Terus dia itu juga membaca Syiarus Salaf,
perjalanan hidup orang-orang soleh yang kuno-kuno mau baca, itu dia tambah giat buat nambahin taat, tapi dan membuat tambahin taat itu jadi bahan takabur, imbang kan? Itu yang jadi poin. Misalnya kita itu tambah giat, tapi tambah giat itu bukan jadi bahan takabur, itu gimana? Nah, gitu. Tambah ilmu bagus, tapi tidak cuma jadi tambah sombong ya menikah usah. Menikah usah. Lebih baik bodoh dan merasa bodoh akhirnya tahu Allah Ta'ala lebih maaf gitu daripada mutakabir bi ilmi, habis sholat, habis sujud, tapi malah dia takabur di ibadah, di sebab ibadah. Allah Ta'ala malah dijawab sama Allah Ta'ala. Malah nanti orang yang malah dia inkisarul qalb karena dia sedikit amal soleh yang tak andal ke rahmahnya jenengan ya Allah, gak bisa tak andal ke amalku sedikit oh ya Allah. Itu malah Allah Ta'ala ngasih rahmat gitu loh, daripada orang kaya aku gitu, orang kaya aku apa orang kaya itu malah Allah Ta'ala gak tahu ke hati-hati. Jadi imbang, harus tambah amal tapi jangan sampai jadi bahan takabur. Carane baca hikmah, terima mau'izah dari siapapun selama itu hak, dan bacalah perjalanan hidup orang salaf 3. Baca hikmah, ambil mau'izah dari siapapun, yang penting itu isinya adalah hak. Yang ketiga, baca siyarus salaf, sejarah orang-orang saleh. Nasallu fa nasallu maqam sapa kita Allah ya Allah taufiq yang taufik pitulung kanggo taat di azkal a'mali marang paling bagus biro-biro amal wa a'dhamil barakati lan paling agungnya biro-biro barakah. Innahu mannanun satamane Allah mannanun iku tat ingkang maha paling qadirun lan ingkang maha kuwasa. Babul ikhlas. Utawi iki iku pakai dalam terangake ikhlas. Qala al-faqih rahimahullah حدثنا محمد بن الفضل ابن أحنف قال حدثنا محمد بن جعفر الكرابيسي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو مولى المطلب عن عاصم عن محمد بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم paling diwedeni nek perkara akhafu kan wedi sapa sun alaikum ing atase sira kabeh asyirkul asghar iku syirik cilik. Qalu qad tabla sapa para sahabat ya Rasulullah wa asyirkul asghar lan mutawi apa asyirkul asghar iku syirik cilik. Qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-riya yaiku riya. Yaqulu Allah Ta'ala dawuh Allah Ta'ala lahum marang wong-wong kang padha riya yauma yujazil ibadah ing dalem dinane bales sapa Allah al-ibadah ing pira-pira kawula bi amalihim kelawan sebab amal-amale ibadah. Idhabu qajaluna sira kabeh minal ladina marang wong akeh kuntum turahuna lahum kang wis ana sapa sira kabeh turahuna iku padha riya sapa sira kabeh lahum kanggo ladina fid dunya ing dalem donya. Anzuru maka delok sapa sira kabeh hal tansiduna ana tenemu sapa sira kabeh indahum ing dalem sandinge
ladzina khairan eka abian. Qalat fakir wa sabba fakir rahimahullah innaha yuqalu lahum dhalika an muslimatin dhalika akilahum aran ibad dhalika afamakun idhadu ila akhirah lianna amalahum karana satamani amali ibad fid dunya ing dalam dunya kana iku ana apa amalahum ala wajhil khita'i ing atase dalan nipu fayu'amaluna maqati balas sapa ibad fil akhirati ing dalam akhirat ala wajhil khita'i ing atase dalan balasan tipuan wa huwa kama qala Allah ta'ala utawi ala wajhil khita' wa huwa utawi ala wajhil khita' kama qala Allah ta'ala ikaya oleh jauh sapa Allah ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum innal munafiqina satamana wa munafiq yukhadi'una iku padha nipu sapa munafiqin Allah ing Allah wa huwa utawi Allah khadi'uhum iku bales tipuan ing munafiqin yakni yujazihim tegese balas sapa Allah ing munafiqin jazaa'al khita'i ing balasan tipuan fayaqtulu maka batal thawabu a'malihim fayaqtulu maka batal ke sapa Allah thawabu a'malihim ing ganjaran amal munafiqin wa yaqulu lahum lan sapa Allah lahum marang munafiqin idhabu fadluna sira kabeh ilal ladina marang akeh amiltum kan amal sapa sira kabeh li ajlihim krana arahe ladina fa innahu maka satamane kulakuan la thawaba iku rahmat ganjaran iku mawjud di amalikum marang pira-pira amal sira kabeh indi ing dalem saking ingsun Allah di annaha karana satamane amalakum lam takun iku ora ana apa amal khalisatan iku kang murni di wajhillah ta'ala karana amrih ridhone Allah ta'ala wa innama yastawjibul abdu lan angin pastine amrih ngahai sapa al-abdu kabura al-thawaba ing ganjaran idza kana nalikane ana amaluhu wa amalin al-abd khalisan iku kang murni li wajhillah ta'ala karana amrih ridwanipun Allah ta'ala fa idza kana maka nalikane ana apa amaluhu li ghairihi iku karana liyane wajhillah Dewairi iku krana liyane wajhillah fihi ing dalam amalihi syirkatan apa sekutan fallahu maka utawi Allah barihun iku kang bebas utawa ora tutup sapa Allah min saking amalin babul ikhlas bab menerangkan ikhlas artinya al-khulus minasy-syawa'ib lepas dari campuran itu sulit ikhlas artinya lepas dari campuran air murni air yang tidak ada campuran selainnya air apalagi madu murni madu yang tidak ada campuran selainnya madu susu tidak ada selain susu kayak gitu gampang amal orang baca
ikhlas di 10 kitab, 100 kitab justru ikhlas belum tentu ada. Ikhlas ini melepaskan dari campuran-campuran yang ada cuma wajhullah, dan itu padahal wajib. Dan orang itu yang bisa ikhlas hanya wajhullah, orang yang imannya itu kuat. Makanya orang itu wajib menguatkan iman. Dengan iman yang kuat itulah dia bisa amal itu ikhlas, dengan ikhlas yang betul-betul, dan itu yang diperintah. Orang yang imannya itu kurang kuat, mungkin pasti nggak bisa ikhlas. Mungkin pasti banget. Pasti tidak bisa ikhlas kan kekencangan ya. Kalau terus mungkin pasti tidak akan bisa ikhlas. Ya pasti dia yang bisa cuma dalam ikhlas lillah, itu kan iman. Nah, iman tidak kuat, pendorongnya ya ada campuran wujud amal. Campurannya ada enggak? Biasanya bisa wujud, ada ya wujud. Coba tidak ada campuran, tidak akan. Ada orang, ya. Coba tidak akan wujud itu amal. Tapi dia iman kepada Allah Taala yang kuat. Tidak ada orang, memang saya iman kepada Allah. Atau ada orang lihat, memang saya kepinginnya amal wujud amal Allah, apa hubungannya sama orang? Tapi imannya tidak kuat. Dia butuh mendongkrak wujud amal selainnya. Ilah itu ada banyak orangnya yang gitu bisa. Itu kayak kelas itu. Qala al-Faqih rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Fadl bin Ahmad qala hadatsana Muhammad bin Ja'far al-Karabisi qala hadatsana Ibrahim bin Yusuf qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Amr mawla al-Fadl an Asim bin Muhammad bin David an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirk wal-asghar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling saya takutkan, yang paling menakutkan buat kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala al-riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu riya. Yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazil ibada bi'amalihim. Allah berfirman kepada orang-orang yang ahli riya ketika membalas para hamba dengan amal mereka, tapi yang riya-riya dikatakan idhabu ilal ladina kuntum turawna lahum fid dunya. Pergilah kalian temui itu orang-orang yang dulu kalian riya sama mereka di dunia, ikut temui. Faqulu hal tajiduna 'indahum khairan. Lihat apakah mereka punya kebaikan, apakah kau menemukan di sisi mereka ada kebaikan, ambilnya ada. Buat balas amalmu soleh, amalmu kan buat mereka, minta dan balasan dari mereka. Akhirnya ya misal didatangi betulan, ya percuma. Wah, di film aku cuma ngelepok 3 jarane, ya lepok itu ngalemku dulu di dunia aku tak lepok itu ganjarannya. Enggak, aku butuh bukan mizan itu biar bisa berat. Ya, buat saya sendiri mizan. Terus saya amalku demi kau kok. Iya wes takut sih dulu di dunia. Dan mizannya nggak bisa berat, ya urusanmu. Akhirnya dia tidak bisa memberi balasan. Balasannya orang yang dulu dia di dunia, ya
wis. Baik, mana saya udah nikau dulu amal-amal udah nikau. Jasaku dulu selama sampai yang mana sudah apa lagi? Iku bisa berat, nggak cukup dengan lagi. Yo urusanmu sudah melek, dulu kan sudah tak balas di dunia. Udah gitu dah. Isolok terus panjang umur, ya senang gitu kan. Amalannya dari kata padahal dia capek. Kayak dia, kira-kira yang ngaji kan dia, iya terus mengaji dari kadang dulu kisah amal kan. Qala al-faqih rahimahullah innama yuqalu lahum dhalika li'anna a'malahum fid dunya kana 'ala wajhil khidaf wa yu'amaluna fil akhirati 'ala wajhil khidaf. Al-faqih As-Samarqandi rahimahullah berkata, mereka ini dikatakan bahwa mereka seperti itu dulu pergilah ke orang yang kalian dulu lihat di dunia, minta balasan sama mereka. Dikatakan seperti itu soalnya amalannya mereka di dunia itu tipuan. Mereka di akhirat dibalas juga dengan tipuan. Dikatakan khidam soalnya mereka itu ibadah itu haknya itu lillah, untuk Allah. Mereka wujud tapi linnas itu bukan lillah. Makanya mereka disebut yukhadi'un. Sholat itu lillah, mereka sholat tapi linnas, itu namanya khidam. Zikir, ngaji, ilmu, itu lillah, itu niatnya linnas, ya, khidam. Dari segi itu dinamakan khidam. Akhirnya mereka di akhirat dimuamalahnya dengan jalan tipuan juga. Bahwa kama qala Allah Ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Makanya mereka di akhirat dibalas dimuamalah dengan jalan tipuan juga, yakni dibalas tipuan. Yaitu seperti yang difirmankan Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah karepe, padahal Allah membalas tipuan mereka. Mereka kok menyangka bisa menipu Allah. Andai kan ini kok benar ya, berarti saya sudah wujud nih orang ya, aku aja orang kelas. Yani yujazihim jaza'al khidam, yakni Allah membalas mereka balasan tipuannya mereka. Akhirnya fayubtilu thawaba a'malihim wa yaqulu lahum idhabu ila alladhina 'amiltum li ajlihim. Akhirnya Allah Ta'ala membatalkan ganjarannya amalin mereka. Susah payah ya Allah, mana sholatku, mana pikirku, mana ngajiku, dibatal ke kabeh. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman, ya pergi sana itu orang-orang yang kalian amalkan mereka. Fa'innahu la thawaba li a'malikum indi. Saya tidak mau membalas kalian. Li'annaha lam takun khalisatan li wajhillahi ta'ala. Karena amal kalian tidak ikhlas li wajhillahi ta'ala. Wa innama yastawjibul 'abdu thawaba idza kana 'amaluhu khalisan li wajhillahi ta'ala. Orang hamba itu berhak mendapatkan pahala hanya kalau amalnya ikhlas. Wujudul amal itu wajib, tapi ikhlas itu termasuk bagian dari wujudul amal. Mungkin bahwa wujudul amal kok wajib kok wujud, tapi ikhlas itu tidak ada. Itu bukan amal yang Allah Ta'ala perintahkan, itu berarti sama saja tidak wujud. Allah Ta'ala perintahkan sholat, akhirnya orang sholat, tapi dia ikhlas. Wujudul sholat sama wujudul ikhlas itu bagian dari sholat yang Allah perintahkan. Jadi misal orang mau sholat
wujud tapi tidak ikhlas, itu tidak ada sholat sama sekali. Itu sholat kok ya Allah. Yang diperintahkan sholat yang ikhlas. Yang terwujudnya sholat yang tidak ikhlas bukan yang nakal. Jadi wujud sholat bila ikhlas itu ya berarti ya ada sholat sama-sama tarik sholat. Soalnya yang perintah wujud sholat yang Allah kehendaki itu bilnya, mas sedangkan yang didirikan wujud sholat itu dari atasnya bukan yang dimaksud sama Allah. Ya kesal Pak, kasihan. فإذا كان لغيره فيه syirkah fallahu bari'un minhu. Kalau ada selainnya Allah yang ambil bagian di dalam amalnya, Allah tidak tahu amalan itu. Sebetulnya aja dah lillah sama li perbuah Allah Ta'ala tidak butuh la syarika li, saya tidak punya sekutu. Qala hadatsana Muhammad bin Fadli hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Ibrahim bin Yusuf hadatsana Ismail an Abdan an Sa'id bin Abi Sa'id al-Makhbari an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah Ta'ala anna ta'ala Allah aghna syuraka'i iku paling sugih biro-biro aghna syuraka'i iku paling aghna syuraka'i iku paling ora butuh biro-biro sekutu anis syirki saking sekutu. Aku paling ora butuh sekutu. Ana tabi sallallahu alaihi iku ora butuh anil amali saking amal alladzi fihi kang iku ing dalem amal syirkan lan apa sekutuan ne wairi marang liyane ingsun Allah. Faman amila amalan maka utawi samane wa amila wa amal sabaman amalan ing siji amal asyraka kang nyekutake sabaman fihi ing dalem amalan wairi ing liyane ingsun fa ana minhu bari'un maka utawi ingsun Allah minhu saking amal bari'un iku bebas orang yakni orang butuh yakni min dalikal amali tegese saking mengkono amal wa yuqalu nanti-nantikake yakni minal amili tegese saking wong kang ngamal ya ora butuh ngamal ya ora butuh wong sing ngamal. Famiha al-khabari maqai wa kalmikila khabar tadi utawi dalil ala Allah Ta'ala ikatase santemene Allah Ta'ala la yaqbalu iku ora nampa sapa Allah Ta'ala minal amali saking amal syai'an ing suwi-wiji amal illa ma kajabu amal kana kan ana apa ma khalisan iku kan murni apa ma liwajhihi karana ridwanipun Allah. Fa idza lam yakun kana likana apa amal khalisan iku kan murni fala yaqbalu wa fala yaqbalu maka ora ditampa minhu sapa fala yaqbalu maka ora nampa sapa Allah minhu ing amal wala thawaba lahu lan ora ana ganjaran lahu maran amal fil akhirati dalam akhirah wa masiruhu tabiqan baline amil ila jahannam iku maran jahannam wadalilu utawi dalil ala dhalika ing atase mengkono madkur qauluhu ta'ala man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' man utawi sapane wong kana iku sapa man yuridu iku ngarepake sapa man al-ajilata ing dunya ajjalna maka gage sapa ingsun Allah lahu
man fiha ing dalem donya ma ing perkara nasya'u kang kersake sapa ingsun Allah yani man arada utawi sapane wong arada iku ngarepake sapa man bi'amalihi kelawan amali man ad-dunya ing dunya wala yuridu lan ora ngarepake sapa man thawabal akhirati ing ganjaran akhirah a'tainahu maka paring sapa ingsun Allah ing man fid dunya ing dalem dunya yang qadara ma syi'na ing kadare perkara syi'na kang kersa sapa ingsun Allah min 'aradid dunya bayane a'tainahu bayane kondo dunya bayane kondo dunya liman marang wong nuridu kang kersake sapa ingsun Allah yani liman nuridu an nuhlikahu masyaallah yani man ing wong arada yani liman kedue wong nuridu kang kersake sapa ingsun Allah an nuhlikahu ing binasaake sapa ingsun Allah ing man wa yuqalu lan dikake liman nuridu kedue wong nuridu nuridu kang ngersake sapa ingsun Allah an nu'tihi ing yen ta paring sapa ingsun Allah ing man bi iradatina kelawan kersane ingsun Allah ai mata'a apa iku ta liman nuridu an nu'tiyahu bi iradatina ai apa cah mata'in ya an nu'tiyahu bi iradatina bi iradatina coba lagi apa ini terus ya ayya mata'in ing endi-endine jazakallah khair ayya mata'in ing endi-endine kesenengane dunya la bi iradatihi ora kelawan kersane man thumma ja'alna lahu jahannama thumma nuli ja'alna datike sapa ingsun Allah lahu kanggone man jahannama iku jahannam yani aujabna lahu majibke sapa ingsun Allah lahu kanggone man fil akhirati ing dalem akhirah jahannama ing jahannam yaslaha mlebu sapa man ing jahannam yani yadkhuluha tegese bakal mlebu sapa man ing jahannam madmuman hale kang dicela sapa man yastaujibul madhammata tegese amrih ngahai cela yakni yadhummu nafsahu wa yadhummu ghairuhu yakni yadhummu yakni nyela sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man wa yadhummu ghairuhu lan nyela ing man ghairuhu sapa liyane man madhara kang didohake saking rahmate Allah madhara tur kang didohke saking rahmate Allah
yakni matrudan tegese diusir apa iku muba'adan kang dituhake min rahmatillahi ta'ala saking rahmahipun Allah ta'ala. Wa man aradal akhirata utawi sapane wong arada iku ngarepake sapa man al akhirata ing akhirah, yani man tegese utawi sapane wong arada iku ngarepke sapa man thawabal akhirati ing ganjarane akhirah, wasa'alan usaha sapa man laha krana akhirah sa'yaha ing usahane akhirah, yani amila tegese ngamal sapa man lil akhirati krana akhirah, amalan kelawan amal minal a'malis shalihati kang tetep saking pira-pira amal kang bagus, khalisan kang murni liwajhihi makrana golek ridhane Allah, wa huwa hale utawi man mukminun iku wong mukmin, yakni ma'al amali tegese sartane amal, yakunu mukminan ana sapa man mukminan iku mukmin, li'annahu karena sak temene kelakuan la yuqbalul amalu ora ditampa apa amal bi ghairi imanin kelawan tanpa iman, fa ulaika mangka utai mangkono wong kang padha amal akhirah, yakni alladzina tegese utai wong akeh ya'maluna kang padha amal sapa alladzina, wa yatlubuna lan padha nupre sapa alladzina thawabal akhirati ing ganjaran akhirah, wala ya'maluna lan ora padha ngamal sapa man liriya'id dunya krana riya dunya, kana mangka ana apa sa'yuhum amale utawa usahane man masykura iku ditampa apa sa'yuhum, yakni amaluhum tegese utawi amale man maqbulan iku ditampa apa amaluhum, kullan min haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik, kullan ing saben-saben siji numintu paring sapa ingsun Allah haula'i ing mengkono bagi ing mengkono kelompok, haula'i ing mengkono kelompok sing riya, wa haula'i lan ing mengkono kelompok kang ikhlas, min 'ata'i rabbika saking peparinge pangerane sira, yakni yu'ti tegese paring sapa Allah ilal fariqaini ing karone kelompok loro, min rizqi rabbika saking rezekine pangerane sira, wa ma kana 'ata'u rabbika mahmura lan ora ana apa paringe pangerane sira mahmuran iku kang dicegah, yakni ma kana rizqu rabbika mamnu'a, yakni ora ana apa rezekine pangerane sira mamnu'an iku dicegah, minal mu'mini saking wong mukmin, wal kafiri lan wong kafir, wal barri lan wong kang bagus, wal fajiri lan wong kang lajat. Faqad bayyana Allah Ta'ala maka temen wis jelasake sapa Allah Ta'ala fi hadhil ayati dalam kita ayat anna man amila satamane wong amila kang amal sapa man ghairi wajhillahi kama saliyane ridane Allah fala thawaba lahu maka ora ana ganjaran lahu ketuwe man fil akhirati dalam akhirah wa ma'wahu jahannam
Ulang utawi mangkonan tetepe man jahannam wa iku jahannam wa man amila utawi wong kang ngamal di wajhillahi ta'ala karena ridhani Allah ta'ala fa'amaluhu maqbulan maka utawi amale man maqbulan iku ditampa wa idza amila li ghairi wajhillahi ta'ala lan alikane ngamal sapa man karena liyane ridhani Allah ta'ala fala nasiba lahu maqarana bagian lahu kanggone man min amalihi saking amali man illa al-'ana'u wat-ta'abu kajaba al-'ana'u kesel wat-ta'abu lan tegese kesel kama jaa fil khabari kaya keterangan jaa lan teko apa ma fil khabari dalam khabar. قال حدثنا محمد بن الفضل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا إسماعيل عن عمرو عن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد الأخبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Allah Ta'ala berfirman hadis qudsi, saya paling tidak butuh sekutu, atau saya paling kaya di antara para sekutu-sekutu dari sekutunya. Kalau ada orang yang membuatkan teman buat Allah itu yang paling kaya, jadi tidak butuh ditemani, jadi tidak butuh. Atau Allah Ta'ala paling tidak butuh disekutukan. Ana ghaniyun 'anil 'amali alladhi fihi syirkatun li ghairi. Kata Allah, saya paling tidak butuh dari amal yang di dalamnya ada sekutu selainku. Ya Allah, cemburu ya Allah. Ya. Gampangane kaya kalian iku punya istri ya. Ya saya kawin ya saya kira iso. Ya gampangannya ya bisa paham lah ya. Bojoku senang sama selain kau piye rasane. Pak terima toh. Ya toh, ae wis Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala walillahi al-mafalul a'la. Cuma Allah Ta'ala itu sangat cemburu. Bahkan di dalam memang niatnya itu yang dipandang sama Allah Ta'ala ya. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Nah, yang dipandang itu hati. Hatinya itu contohnya bukan Allah ya. Malah Allah Ta'ala ini mandangnya hatinya. Meskipun zahirnya itu madhep kiblat. Zahirnya itu ibadah. Hatinya itu ibadah di kiblat. Allah Ta'ala yang melihat itu saya paling tidak butuh disebut cemburu. Nah, cemburu biasanya cintanya luar biasa kan. Berarti Allah Ta'ala senang sama makhluk, senang sama hambanya yang ikhlas. Ya Allah. Iya, caranya ikhlas ya iman. Imannya sempurna, amalnya ikhlas. Imannya gak sempurna, sulit buat ikhlas. Aku kecangan ya pasti. Itu ya kecangan. Mungkin ikhlas bisa dan memustahilkan. Ya siapa sih yang imannya sempurna yang sebagai orang seperti kita ya adalah kurang. Tapi orang yang imannya dan sempurna ya mungkin bisa ikhlas tapi sulit, ya kan? Tapi buat ikhlas ya itu imannya dikuatkan. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari. Siapa orang yang mengerjakan amalan yang dia menyekutukan di dalam amalan itu selainku untukku dan untuk orang lain, maka saya tidak butuh dari dia dan butuh darinya. Dan butuh darinya itu dari apa? Yakni min dari amal, yakni dari butuh amalan dia. Wa yuqalu minal amil, dan butuh orangnya. Wah, ya Allah, penolakan
ngelingi saking bencine Allah Ta'ala. Tidak butuh amal, tidak butuh wong. Ya nanti. Wafi hadzal khabar dalilun ala anna Allah Ta'ala la yaqbalu min al-amali syai'an illa ma kana khalisan liwajhihi. Maka di dalam ini khabar dalil kalau Allah Ta'ala tidak mau menerima amal sesuatu amal pun kecuali kalau yang karena murni untuk ridha Allah. Persoalannya sekarang kita ada apa, yang mencampuri ketika tengah-tengahnya amal. Contohnya sholat, ketika dia wudu, dia takbiratul ihram itu murni billah atau niatnya, ya kan? Tengah-tengahnya sholat kadang ada gangguan, akhirnya ada niatnya, soalnya ada suaranya berdoanya contohnya. Ada pria tengah-tengah. Padahal awal ikhlas. Itu gimana? Apakah Allah Ta'ala itu tidak jadi menerima semua? Ya, Imam Ghazali radhiyallahu anhu mendapat kalau dia bisa menyusuli sebelum selesai amal sholat dengan taubat dan kembali ke ikhlas, mudah-mudahan Allah Ta'ala mau menerima lagi. Sebelum salat berarti. Sebelum salat dia sudah mengembalikan ke realnya. Terus dia minta ampun dari riya yang tadi. Terus dia mengembalikan billah. Itu mudah-mudahan Allah Ta'ala mau menerima itu sholatnya. Sudah kembali sebelum berakhirnya amal. Tapi kalau sampai selesai kok belum kembali ke realnya, setelah salat baru sadar, Allah Ta'ala tidak menerima. Kita itu. Oh lihat, ya. Saya kepingin sholatnya diterima, ya aku sholat lagi. Yang ikhlas. Sedekah ini sedekah buat nanti di masa jadi al-al ya Allah, ingin ya Allah. Sedekah pas, orang kocone ngasih, dan sampai dia ngasih sampai selesai riak. Wah, rugi sekadaran. Gak etok duit itu. Kepingin diterima, ya wes keluarkan dompet lagi dah. Jangan ada temenmu cari orang yang gak dilihat atau apa? Memang gitu tadi deh. Asyraka bihi ghairi fa ana minhu bari. Tidak butuh, tak butuh amal, orangnya juga tidak butuh. Ya Allah. Ya nanti makanya doa Rabbana taqabbal minna itu penting buat mengingatkan kita itu butuh rahmah Allah. Mungkin amal kita itu tidak layak diterima, tapi rahmah jenengan ini yang tetap butuh ya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala tetap ngasih fadal memang karena rahmahnya dan bukan butuh amal. Kita memang amal yang meskipun Nabi yang kita tidak boleh khidmat halal amal, apalagi riya. Terus riya khidmat boleh tambah gawat. Ada yang mengatakan tidak butuh amal itu, ada yang mengatakan tidak butuh orangnya yang amal itu. Fi hadzal khabar dalil ala anna Allah Ta'ala la yaqbalu min al-'amali syai'an illa ma kana khalisan liwajhihi. Ini dalil Allah Ta'ala tidak mau menerima amal kecuali yang ikhlas, murni ikhlas. Makanya sebagian thariqah itu condongnya di ikhlas, sempurna-murninya ikhlas, dengan pikir-pikir, dengan doa-doa yang mengingatkan ke ikhlas, paling murninya ikhlas itu juga. Wallahu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن محمدا
على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت اللهم لك رجوت وإليك أنبت ذهب الطمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى يا واسع الفضل اغفر لي الحمد لله الذي أعانني وصمت ورزقني فأفطرت اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم